Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini tuh mau share lagi kegiatan aku, tapi maaf sebelumnya aku tuh malah memperlihatkan penampakan dapur aku yang super duper berantakan ya teman-teman. Nah, jadi tadi pagi tuh aku bangunnya kesiangan karena memang Pak suami libur kerja ya, jadi libur juga nih. Pengen mager-mageran, entah kenapa kalau udah lihat Pak suami libur tuh pengen juga deh rasanya pengen libur ya. Tapi nggak bisa juga ya teman-teman. Nah, maaf ya kalau untuk pencahayaannya kurang bagus karena di daerah aku tuh lagi hujan ya teman-teman. Jadi untuk pencahayaannya memang kurang bagus. Semoga kalian tetap menikmati video aku yang ala kadarnya, yang hanya pakai HP biasa dan pakai maksudnya video yang betul-betul sederhana lah pokoknya ya. Nah, di sini tuh aku mau masak. Sebenarnya tuh aku males banget mau videoin ya, teman-teman. Cuman kayaknya aku tuh hari ini tuh takut nggak upload lagi. Jadi aku di sini tuh mau bikin video seadanya aja ya, teman-teman. Karena memang aku nggak sibuk-sibuk banget. Cuman cuaca lagi nggak mendukung ya, teman-teman. Kalau seandainya tadi cuacanya mendukung, mungkin aku bakalan bisa bikin stok video yang banyak karena memang lagi santai banget hari ini. Cuman karena memang, cuaca nggak mendukung ya, di sini tuh lagi musim hujan, terus gelap, terus habis itu kayak angin kencang, terus kayak mager banget tuh kalau mau ngapa-ngapain. Jadi, maaf ya kalau kali ini videonya tuh kayak, pencahayaannya kurang bagus, terus untuk, videonya juga ala kadarnya. Ya walaupun yang lalu-lalu juga sederhana dan ala kadarnya ya teman-teman. Nah, di sini tuh aku pengen masak yang lain ya, teman-teman. Jadi di sini tuh bukan lain sih, seringan ya masak tempe bayam, tempe bayam. Bisa dibilang hampir setiap hari aku tuh masaknya kayak gini ya, teman-teman. Karena memang aku tuh selalu bingung untuk nentuin masakan dan menu harian yang memang disukain sama suami, sama anak, sama aku gitu ya. Jadi biar kita tuh kayak nggak ada yang tertinggal gitu ya. Jadi aku tuh selalu mikirin menu masakan yang dicampur bisa jadi satu masakan yang disukain sama anak-anak. Nah, jadi tadi tuh aku ada beli ikan asin tuna, katanya sih ikan asin tuna namanya ya teman-teman. Jadi harganya lumayan mahal sih menurut aku dari ikan asin biasanya. Cuman kok aku pengen gitu ya, pengen banget masak. Nah, ini dia segini aja tuh udah 15.000 ya teman-teman, cuman sedikit doang. Tapi karena penasaran, di sini tuh aku beli aja walaupun cuma 1 on 15.000. Ini tuh adalah ikan asin tuna gitu. Dia tuh lembut banget, nggak ada tulangnya. Pokoknya ini tuh enak gitu ya teman-teman, lemak gitu. Tapi dia tuh asin gitu. Nah, anak-anak aku kan nggak suka sama ikan asin. Jadi di sini tuh mau aku campur sama tempe. Tadi tempenya udah aku goreng dan ini tuh ikan asinnya juga aku goreng sekalian bareng sama petenya. Kalian tahu nggak sih wanginya tuh perpaduan antara ikan asin dan pete. Ini tuh bisa buat kalian tuh nggak jadi diet ya kalau yang mau diet. Cuman kalau aku yang mau gemuk mungkin ini tuh patut dimasak setiap hari ya teman-teman. Nah, di sini tuh untuk cabenya tadi aku ulek di batu gilingan gini ya. Aku tuh pengen banget masak yang diulek gini ya. Cuman kalau pakai ulekan yang satu lagi tuh kan untuk sedikit-sedikit aja ya. Jadi ini tuh kan sedikit banyak aku nguleknya. Jadi aku pakai gilingan batu yang besar. Nah, itu gilingan batunya peninggalan dari teman atau saudara suami kemarin ya. Jadi itu dikasih. Nah, ini tuh sambal ijonya tuh enak banget ya teman-teman kalau digiling pakai batu gini. Kalau diulek itu rasanya beda aja gitu. Beda banget sama kalau kita chopper atau kita blender. Kalau cabai ijo tuh malah nggak enak ya kalau di blender halus. Rasa aku tuh aneh gitu untuk rasanya. Jadi aku lebih suka diulek untuk si cabai hijau. Nah, ini udah mateng bumbunya, tadi cuman pakai kaldu jamur sama gula, nggak aku kasih garam karena ikan asin tunanya tuh udah asin ya, jadi nanti takutnya keasinan. Jadi nanti ikan asinnya buat aku, petenya buat aku, tempenya buat anak-anak. Ikan asinnya sama petenya buat aku sama Pak suami.
Nah, ini menu aku udah jadi ya teman-teman. Ini tuh sambelnya, aku nggak tahu sih namanya apa, cuman ini tuh sambel campur-campur ikan asin, terus ada tempe, ada pete. Kalau mau tukar jadi ada jengkol juga boleh, atau mungkin ada yang nggak mau dicampur sama tempe, ikan asin sama jengkol atau ikan asin sama pete tuh enak juga ya teman-teman, perlu dicoba. Nah, lanjut di sini untuk sayurnya aku cuman pakai bayam aja. Ini tuh mau aku rebus gitu aja sih bayamnya ya teman-teman. Karena anak-anak aku tuh bayam tuh lebih suka direbus gini. Ini tuh bakalan habis ya. Sebenarnya tadi mau aku masak semua satu ikat, cuman aku tuh lagi garcep aja soalnya Pak suami udah kelaparan. Jadi masaknya sedikit aja. Nah, ini dia menu sarapan pagi kami hari ini teman-teman. Kalian masak apa? Boleh komen-komen di kolom komentar ya. Oke, lanjut, ini tuh di siang harinya. Jadi ini tuh aku tadi sempet mager-mageran ya. Jadi siap masak tuh aku makan, terus aku tuh mager-mageran bareng Pak suami, tidur-tiduran. Terus kayak nonton TV, nonton TikTok gitu. Pokoknya hari males ya teman-teman. Jadi ini tuh udah siang. Jadi di sini tuh mau garcep aja bersihin sih dapur aku yang super duper berantakan ini. Karena aku tuh juga nggak pernah selalu betah ya kalau lama-lama untuk biarin dapur aku ini kotor. Nah, tadi aku tuh ada belanja cabe ya teman-teman, dan ini juga aku tadi ada beli anak udang halus atau udang kecepe ya. Kalau kalian bilangnya udang apa sih? Kalau aku tuh bilangnya anak udang halus atau udang kecepe. Jadi ini tuh aku beli seperempat karena tadi tuh aku lihat cantik-cantik banget, besar-besar. Jadi aku beli seperempat gitu karena aku suka banget sama udang itu tuh kalau disambal. Nah, lanjut di sini tuh aku mau refill Masako. Tadi aku kembaliannya tuh minta Masako sama pedagangnya karena tadi tuh katanya nggak ada uang 2000-an, jadi aku minta kembaliannya tuh Masako. Tadi aku tuh sebenarnya sempat beli kaldu jamur, cuman pas refillnya nggak aku videoin ya. Karena tadi aku refillnya tuh pagi-pagi gitu, jadi nggak aku videoin karena untuk pencahayaannya tuh kurang bagus banget. Jadi aku skip aja ya teman-teman. Nah, aku kali ini tuh pakainya kaldu jamur sama Masako ya teman-teman. Soalnya enak gitu. Ternyata gurih banget pakai kaldu jamur dan Masako, makanya aku beralih deh ke Masako. Kemarin-kemarin aku pakainya Royco teman-teman. Ternyata Masako tuh lebih gurih. Kalian boleh coba. Mungkin sebenarnya lebih bagus pakai garam sama gula aja tuh kayaknya udah bagus sih. Cuman karena lidah aku tuh belum terbiasa jadi masih harus tetap pakai penyedap ya. Walaupun kaldu jamur ataupun Masako pokoknya harus ada penyedap. Cuman aku tuh nggak cocok pakai Ajinomoto atau micin ya teman-teman. Aku nggak suka. Oke deh, lanjut di sini tuh aku mau cuci piring. Ini tuh sebenarnya tadi cucian piring aku tuh banyak banget ya. Kalian bisa lihat di awal video. Cuman tadi tuh sempat aku cuciin dulu separuh ya teman-teman tanpa aku record. Takutnya nanti kalian bosan nontonin video aku yang aktivitasnya tuh cuci piring mulu. Nggak ada kerjaan lain selain cuciin piring memang ya kalau aku di rumah. Jadi tadi aku cuci dulu separuh, terus di sini aku lanjutin bagian udah tinggal dikit-dikitnya baru aku videoin ya teman-teman. Nah, kali ini tuh cuacanya tuh dingin mendung ya teman-teman. Kalau di daerah kalian cuacanya gimana teman-teman? Udah mulai penghujan atau masih kemarau? Kemarin aku sempat ada nonton vlog teman aku, siapa ya? Lupa. Katanya tuh daerahnya tuh masih kemarau loh. Padahal ini tuh udah bulan 12 ya. Tapi masih kemarau aja. Semoga aja lekas diturunkan hujan ya. Kalau daerah aku malah hujan mulu nih. Aku malah kepengen panas karena cucian aku tuh banyak banget yang nggak kering, banyak banget cucian aku yang menumpuk. Jadi bikin mager dan bikin rumah tuh bau apek banget kalau ada cucian yang nggak kering gitu ya. Oke deh, ini tuh cucian piring aku udah hampir selesai, tinggal sedikit lagi teman-teman. Oh ya, aku di sini mau mengucapkan terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang udah selalu setia nontonin video aku, yang udah selalu komen, yang udah selalu kasih semangat, yang selalu tanya kabar aku, selalu setia nih WA-in aku, DM-in aku. Makasih banyak ya. Kalian udah setia menjadi best friends forever aku walaupun di media sosial. Bagi aku kalian tuh segalanya ya teman-teman, soalnya nggak ada sih orang yang bisa perhatian sama aku nggak kayak kalian gitu ya. Kalian tuh perhatian banget selain anak dan suami ya. Kalian tuh banyak perhatian kalau aku nggak upload nanti di DM, kalau aku lagi
bikin status story yang sedih, nanti di DM. Pokoknya banyak banget temen curhat, temen yang mau dengerin aku tuh banyak banget. Jadi aku tuh sekarang kayak nggak merasa kesepian. Walaupun di dunia nyata tuh sebenarnya aku tuh nggak punya banyak teman ya teman-teman. Tapi alhamdulillahnya di dunia maya tuh banyak banget temen aku. Jadi seharian tuh ngumpet di rumah tuh berasa nggak kemana-mana pun. Tapi aku tuh nggak pernah kesepian. Bahkan HP tuh bakalan sering kluntang klunteng klunteng. 24 jam tuh rasanya kurang banget sih bagi aku untuk berinteraksi dengan kalian. Cuman aku sebisanya mungkin untuk selalu sinkron dan selalu ada untuk kalian ya teman-teman. Ada juga sih beberapa teman-teman tuh yang kayak ingin masuk ke dunia per-YouTubean, yang nanya-nanya gitu, yang pengen tahu, yang pengen belajar, aku pasti akan kasih tahu karena jujur aku pribadi tidak pernah pelit ilmu ya teman-teman. Jadi apapun yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa DM aku di Dina Kurniawati 573. Jangan lupa di-follow juga ya teman-teman. Oh ya, dan untuk kalian juga yang ingin berteman akrab juga, lebih akrab lagi ya teman-teman, kalian bisa aja WhatsApp aku. Aku udah sematkan untuk nomor WhatsApp aku di deskripsi. Cuman tetap gunakan bahasa yang sopan, tetap menjaga tali silaturahmi, berkata yang menurut aku bermanfaat ya. Kalau ada yang aneh-aneh, aku blok. Aku tuh pernah di WA gitu ya sama orang yang gak dikenal, tapi dia tuh malah ngadul-ngidul gitu ya teman-teman. Yang ditanyain itu gak jelas gitu ya. Jadi alhasil aku blokir. Aku kalau yang gak berkepentingan aku blokir. Tapi kalau ada yang mau berteman baik, yang pengen bersahabat, yang pengen tukar pikiran, yang pengen curhat, kalian bisa WhatsApp aku atau DM aja aku ya. Aku ada 24 jam untuk kalian semua. Oke deh, lanjut. Di sini tuh aku lagi sebel ya teman-teman, sebenarnya cuman ya nggak disebel-sebelin banget sih, disabar-sabarin masih karena ini tuh kemarin yang angkat jemurannya tuh anak aku ya, Bang Rais. Jadi tuh ditumpuk semua sama dia, mana yang basah mana yang kering tuh semua tuh ditumpuk jadi satu. Alhasil tuh jadi kayak bercampur lagi yang kering sama yang basah. Untung aja nih kemarin yang segunungan udah aku lipetin ya, jadi nggak kena. Kalau sempet ini segunungan belum dilipat bakalan amsyong aku teman-teman. Ini tuh sebenarnya pekerjaan yang paling aku magerin gitu ya, urusan sama yang namanya pakaian, namanya nyuci, namanya melipati, itu paling males ya teman-teman. Suka ada deh kayak rajin tingkat dewa baru bakalan aku kerjain ini ya teman-teman. Sampai pak suami ngereok pun ini tuh bakalan gak aku kerjain gitu kalau memang semangat 45 aku tuh nggak dateng gitu ya. Tapi kemarin-kemarin tuh semangat aku lagi dateng, jadi aku tuh ngerjainnya dengan sukarela tanpa paksaan. Dan ini tuh pakaian yang belum kering, dan kalian nggak perlu tahu lah ya kalau pakaian yang belum dicuci tuh udah numpuk satu gunungan. Tapi ya udahlah, kita skip aja bagian itu. Mungkin kalau aku nanti bakalan kedatangan roh seorang yang sangat rajin merasukin diriku. Mungkin aku bakalan rajin ya teman-teman. Maaf ya teman-teman kalau seandainya kalian ada sedengar suara ribut-ributan, orang teriak-teriak, itu tuh lagi manggil-manggil burung gitu ya. Soalnya memang di sini tuh ada kayak lomba burung gitu, anak-anak remaja gitu ya suka banget main burung merpati apa burung apa sih tuh yang diperlombain. Asli sebenarnya itu mengganggu ya teman-teman, soalnya kalau tadi tuh hanya sore ataupun ada waktu-waktu tertentu setiap minggu atau setiap libur gitu aku nggak masalah teman-teman. Tapi mereka tuh kayak setiap hari dan setiap jam, nanti di pagi hari, di siang hari, di sore hari gitu. Kadang-kadang mau istirahat juga terganggu banget sama teriakan mereka. Padahal mereka tuh nggak jauh ya. Mereka tuh ada di belakang rumahku yang di sawah-sawah itu loh teman-teman. Jadi di sawah-sawah itu kan masih ada bagian datarannya yang rata gitu ya. Jadi disitulah mereka main burung gitu ya.
Cuman aku bisa apa teman-teman, aku tuh di sini juga, nggak bisa berbuat apa-apa, jadi ya udahlah di-enjoy-in aja ya. Nanti juga kalau mereka udah capek, pasti mereka berhenti. Cuman di sini aku paksain dubbing ya teman-teman, karena memang videonya mau tayang hari ini, jadi aku harus dubbingin dulu. Kalau tadi aku punya stok video, mungkin aku bakalan tunggu malam baru aku akan, dubbing. Cuman karena memang ini tuh harus tayang sore ini, jadi ya udahlah terpaksa aku dubbing ya teman-teman. Semoga kalian tetap enjoy dan semoga kalian tetap menikmati video aku ya teman-teman. Abaikan aja suara teriakan, pukulan, atau suara ribut-ribut, abaikan ya teman-teman. Fokus aja sama ceritaku deh kayaknya ya. Cuman aku bingung nih mau cerita apa karena setiap hari aku juga udah cerita nih sama kalian. Boleh dong kalian komen-komen di kolom komentar. Kalian tuh pengen denger aku cerita apa. Nanti aku bakalan dubbingin di video aku berikutnya ya. Bantu aku ya teman-teman cari ide dubbing. Kadang-kadang suka bingung sendiri kalau mau nentuin dubbing tuh mau ngomong apa. Cuman ya kadang-kadang keluar sendiri ya teman-teman dari hati. Nah, di sini aku mau lanjut kerja, cuman hari ini tuh aku nggak ada jahitan teman-teman, adanya tuh permakan atau pernik-pernik atau pasang payet ya. Kalau kalian bilangnya apa teman-teman? Kalau aku bilangnya pasang payet. Jadi untuk hari ini tuh aku belum ada jahitan. Tadi ada beberapa jahitan permakan di pagi hari, cuman memang nggak aku record aja. Nah, ini tuh tadi ada kerjaan di butik ya teman-teman. Jadi ini tuh kebaya, jadi mau dipasang payet. Nah, ini tuh kerjaan aku. Alhamdulillah sih teman-teman, aku selain bisa jahit, aku juga bisa pasang payet ya. Jadi pokoknya sekarang tuh lagi banyak-banyaknya belajar. Apapun aku kerjain di bagian ini ya. Pokoknya aku tuh suka banget dan sehobi itu banget. Aku sama fashion ya teman-teman, sama baju-bajuan tuh aku suka. Doain ya teman-teman, semoga nanti aku bisa desainer sendiri, bisa merangkai baju sendiri, bisa buat baju sendiri. Abaikan wajah aku yang pucat ya teman-teman, karena aku tuh tadi nggak pakai lipstick, jadi kelihatan pucat banget. Oke deh teman-teman, terima kasih banyak ya untuk kalian yang udah selalu setia nontonin video aku dari awal sampai akhir tanpa di skip. Aku ucapkan terima kasih, yang udah komen juga aku ucapkan terima kasih, yang udah like pokoknya terima kasih. Sampai jumpa di next video ya teman-teman. Assalamualaikum.